Jika malam kamu tak bisa tidur, ambil wudhu, ayo tunaikan sholat, bersujud sambil kita berdoa. Insya Allah hidup damai dan Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ibnu Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan limpahan rahmat serta nikmat-Nya. Pada malam hari ini atau memasuki malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan keteladanan hidup pada umat manusia, umat Islam pada khususnya, baik terkait bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, dan keteladanan terkait hubungan dengan sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keteladanan yang Rasulullah berikan terkait pada bulan Syawal, yang mungkin sekaligus mengingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal wa ka'annama shoma dahra kullahu, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya, mungkin di antara jamaah sudah banyak yang selesai menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan mungkin ada yang belum, masih ada waktu untuk kita menunaikannya. Ya, di dalamnya ada fadilah yang luar biasa, seolah-olah seseorang berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih dalam suasana bulan Syawal, saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita selama bulan Ramadan, ya. Dan yang punya masalah dengan tetangga saudara harus saling memaafkan, ya, karena itu menjadi syarat diterimanya amal seseorang selama beribadah di bulan Ramadan, dan bahkan menjadi syarat seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dia tidak punya permasalahan dengan sesama kaum muslimin, ya. Bahkan di antara fadilah bulan nisfu Sya'ban yang Allah akan mengampuni banyak dari hambanya, kecuali illa musyahid, kecuali orang yang punya permusuhan dengan sesama saudara. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Bulughul Maram. Kita sampai pada kitab shalah, yaitu bab yang membahas tentang masalah salat, dan subbab yang masih kita baru masuk di dalamnya adalah tentang babul mawaqit, yaitu bab yang berbicara tentang waktu salat. Ada beberapa hadis, kalau tidak salah ada 2 hadis yang sudah kita bahas dalam bab tersebut, ya, tentang waqitus shalah atau hadis-hadis yang berbicara tentang waktu salat. Sekedar mereview sedikit hadirin sekalian, bahwasanya waktu terkait salat ini merupakan syarat
wajib sholat dan sekaligus juga syarat sahnya sholat, di mana kewajiban sholat itu akan datang kepada seorang muslim manakala waktunya telah tiba. Dan sebagaimana pula sholat seorang muslim akan sah secara syariat manakala dilakukan pada waktunya. Seseorang yang apabila melakukan sholat namun di luar waktunya, maka tidak sah sholatnya. Jika seseorang misalnya selesai sholat, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, setelah itu ternyata dia baru sadar belum masuk waktu sholat tersebut, maka dia wajib mengulanginya. Ya, dan juga ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi bagi orang yang menunaikan sholat, seperti bersuci dan seterusnya, yang itu sudah kita bahas panjang lebar pada bab berikutnya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas dua hadis, hadis yang ke-131 dan hadis yang ke-132, masih berbicara tentang waktu, ya, waktu terkait sholat. Hadis yang pertama, saya bacakan teks hadisnya terlebih dahulu. An Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu qala, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yansarifu ahaduna, maka salah seorang dari kami beranjak, ya, atau selesai salat maghrib. Wa innahu la yusiru mawaqi'an nabli, dan sungguh orang tersebut masih bisa melihat tempat anak panah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kira-kira kalau kita membaca hadis ini dan terjemahannya saja, mungkin kita masih belum bisa menangkap apa hubungannya selesai sholat maghrib dan masih melihat anak panah, ya, atau tempat anak panah. Dan hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, a'tamma Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki malam, ya, suatu malam, ya, salah satu malam untuk melakukan sholat isya. Hatta dhahaba amatul lail, sampai umumnya ataupun mayoritas waktu malamnya itu sudah pergi. Jadi Rasulullah suatu malam, ya, satu malam pernah, maksudnya tidak setiap malam, tetapi satu malam. Nah, ini nanti akan berpengaruh terkait hukum yang ditimbulkan dari hadis ini. Satu malam Rasulullah pernah keluar untuk sholat isya, dan mungkin separuh malam atau lebih, sepertiga itu sudah berlalu. Tsumma kharaja fa shalla, kemudian beliau keluar dan sholat isya. Wa qala, dan kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, innahu la waqtuha, sungguh waktu seperti ini, maksudnya waktu yang sudah sangat malam itu, sungguh itu merupakan waktu isya yang sebenarnya, ya, atau yang utama, begitu. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku. Muttafaqun alaih, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama di sini dijelaskan, saya ulangi lagi terjemahannya, dari Rafi' bin Khadij. Rafi' bin Khadij tentang judulnya, diberi judul tentang hadis Rafi' bin Khadij di ta'jil waqtil maghrib, yaitu tentang menyegerakan sholat maghrib di awal waktu. Ya, bagaimana judul ini bisa seperti itu? Ya, karena tadi disebutkan para sahabat selesai sholat maghrib itu masih bisa melihat tempat anak panah. Nanti kita akan bahas seperti apa maksudnya, ya. Hadhihi riyadhah, ini merupakan hadis yang berbicara tentang olahraga, dalam syarah ini, ya. Rafi' bin Khadij itu merupakan salah seorang sahabat yang masih sangat muda belia, bahkan usianya boleh dibilang belum dewasa di masa-masa awal Rasulullah SAW di Madinah, ya. Wabul masyhurin bil Romayah. Namun Rafi' bin Khadij ini seorang pemuda yang terkenal sebagai ahli pemanah.
Wa fi ba'dil ghazawat, dan bahkan di dalam banyak peristiwa peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak keikutsertaan Rafi' bin Khadij li sigori sinnihi, karena usianya yang masih kecil, yang usianya masih terlalu muda. Jadi usia-usia yang Rasulullah membolehkan usia yang kalau sudah dewasa. Tetapi Rafi' bin Khadij ini dalam banyak kesempatan sering ditolak oleh Rasulullah. Di antaranya juga dalam perang Uhud yang ditolak. Ya. Wa ajaza ghairuhu. Sementara Rasulullah membolehkan usia yang sama sahabat yang lain. Ya. Fadhahaba ila abihi wa baka. Maka Rafi' bin Khadij dalam satu peristiwa ketika beliau ingin ikut serta perang bersama Rasulullah, namun Rasulullah menolaknya, tidak mengizinkannya, maka dia pulang ke rumah dan menemui bapaknya dan menangis. Wa qala inna Rasulullah ajaza fulanan wa mana'ani. Wahai ayahanda, Rasulullah membolehkan anak muda yang lain untuk bisa ikut perang, tetapi beliau melarangku. Wa inni wallahi usri'u. Demi Allah aku bisa mengalahkan anak muda yang diperbolehkan untuk ikut serta perang itu. Maka Rasulullah mengizinkan dia untuk berduel dengan pemuda yang dibolehkan Rasulullah untuk berperang. Kemungkinan pemuda yang Rasulullah perbolehkan itu memang punya keahlian berduel secara fisik. Sementara Rasulullah mungkin belum kenal betul tentang Rafi' bin Khadij. Maka beliau diperbolehkan untuk berduel dengan pemuda itu dan berhasil mengalahkannya, sehingga dia diperbolehkan untuk ikut berperang. Wa kana qad qila li Rasulillah inna Rafi'an alladhi radatahu ramin. Dan dalam satu riwayat disebutkan bapaknya ketika datang kepada Rasulullah menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak yang engkau tolak untuk ikut berperang ini adalah ahli memanah. Faji'a bihi wa ikhtabaruhu. Maka Rasulullah meminta supaya dihadirkan Rafi' bin Khadij dan kemudian dites, ya. Fa'ajazahu, setelah melihat bahwasanya dia ahli memanah, maka Rasulullah membolehkannya. Mutamarrinun 'ala ramaya qabla an yablugha as-sinna alladhi yujizu lahu an yusharika fil qital fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya membolehkan karena anak tersebut atau Rafi' bin Khadij ini orang yang terlatih di dalam memanah, meskipun usianya belum memasuki usia dewasa, ya, untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang rawi dari kalangan sahabat, yaitu Rafi' bin Khadij, yang mungkin biografi ringkasnya seperti itu. Beliau mengatakan apa? Kami sholat maghrib bersama Rasulullah, dan ketika seseorang keluar dari tempat sholat, dari sholat maghrib, maka sungguh dia masih bisa melihat tempat anak panahnya. Nah, kira-kira sudah mulai bisa ditangkap, ya, karena Rafi' bin Khadij ini ahli memanah. An-nablu huwa siham alladhi tudaq fil qaus wa yurma biha. Wa aina kana hada? An-nablu mawaqi'an nablihi, tempat anak panah. Nablun itu artinya adalah siham. Siham itu busur, ya, yang digunakan untuk melempar anak panah. Di mana hal ini ada? Wa hal kanu yuqatalun, apakah salat maghribnya ini ditunaikan di tempat perang? Wa hal kana hina idzin qital fil Madinah, apakah ada peperangan di kota Madinah? Tentu jawabannya tidak, ya. Wa hal waqtul qital tantur mawaqi'an nabli, la fan-nablu tasubu ila al-adu wa tadhhab walakinnahum kanu yatadarrabun. Jadi para sahabat dahulu itu di antara hal yang mereka lakukan untuk berlatih itu adalah berlatih memanah. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan orang-orang Arab secara umum, di antara latihan yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya dari sejak dini usia kecil itu adalah latihan memanah. Wa tu'afuna masjidis sabaq fil bab asy-syami. Dan tempat latihan memanah ini ada ini karena Syekh yang mensyarah Bulughul Maram ini mengajar di Masjid Nabawi, ya, ini di bagian pintu Asy-Syami, ya, pintu arah Syam. Wa huwa al-'an 'inda mawqi' naql al-jama'i, yang saat ini sebagai tempat untuk pool, ya, pool mobil transportasi umum. Yaitu dulu adalah pada masa Nabi
pada masa Nabi itu merupakan tempat untuk latihan memanah. Ya. Fahadal masjid bunyan di mawdi' sabaq. Dan masjid ini dibangun dekat dengan tempat latihan memanah. Maka hadis ini, hadirin sekalian, itu memberikan pelajaran tentang masyru'iyatus sibaq bi ramyin nabli, yaitu disyariatkannya untuk berlomba ya, sibaq itu berlomba ataupun berkompetisi bi ramyin nabl, yaitu untuk lomba memanah. Wasibaq 'inda ulama wal musabaqah. Ya, kalau dalam istilah para ulama, kalau bunyi hadisnya sibaq, tapi kalau istilah yang kemudian banyak digunakan oleh para ulama itu adalah musabaqah. Bahkan sampai saat ini lomba Al-Quran pun juga menggunakan istilah musabaqah ya, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran dan seterusnya. Ya, dahulu sebagian seperti ulama-ulama Saudi itu bukan mengharamkan ya, melarang adanya musabaqah karena Al-Quran tidak boleh digunakan untuk lomba ya. Tetapi fatwa berikutnya membenarkan dan membolehkan, karena dengan adanya musabaqah ini mungkin memotivasi kaum muslimin untuk lebih berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk juga menghafalnya. Maka musabaqah ini ada yang levelnya mungkin level kecamatan, level kabupaten, level provinsi, level nasional, bahkan sampai internasional ya. Nah, ini menggunakan istilah musabaqah. Wa yubabul fuqaha fi musannafatihim bab sibaq wal munawwalah. Maka di dalam bab fikih, buku-buku fikih itu ada satu bab yang ditulis oleh para ulama dengan judul bab sibaq wal munawwalah, yaitu bab tentang sibaq dan munawwalah. Kalau sibaq itu lebih mengarah kepada lomba pacuan kuda. Tetapi kalau munawwalah itu adalah lomba memanah. Ya, jadi dua istilah itu sama-sama perlombaan. Wal munawwalah takunu bisam. Bahkan yakhrujuna wa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yansubbuna al-hadab wa yatabaruna ayyuhum yusibu akthar. Caranya bagaimana? Dahulu mereka itu lomba memanah itu. Mereka berlomba itu bersama Rasulullah. Ya, bersama Rasulullah. Jadi tata caranya adalah ada satu fokus ya, satu sasaran yang ditancapkan, kemudian mereka itu berlomba-lomba dengan untuk memanahnya. Siapakah yang bisa membidik paling banyak, maka dia ditentukan keluar sebagai pemenangnya. Atau bahkan tata cara mereka berlomba memanah itu dengan cara naik kuda. Ya, dan perlombaan ini bisa bersifat individu dan juga bisa bersifat kelompok. Ya, misalnya kelompok terdiri 10 orang, ya kelompok lain terdiri 10 orang, sama-sama menembakkan panahnya ke sasaran tadi. Maka dari 10 orang itu, dua kelompok ini siapakah yang paling banyak mengenai sasaran tersebut, maka dia keluar sebagai pemenangnya. Wa takunu musabaqah baina syakhsin muqabil syakhsin aw fariq ma'a fariq. Ini pada masa Rasulullah ya, bahwasanya perlombaan itu bisa antar pribadi atau antar kelompok. Wa qad jaa, dan dalam satu riwayat disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi fariqain mutanawilain. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melewati kaum ya, para sahabat, mereka terdiri dari dua kelompok yang sedang berlomba memanah. Maka faqala wa fariqun minhum banu Bayadhah. Salah satu kelompok tersebut terdiri dari Bani Bayadhah, suku Bayadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Banu Bayadhah, "Ana ma'akum." Aku akan bersama kalian. Maksudnya ikut kelompok Banu Bayadhah. Fa'ansakal fariqul tsani an yarmi syai'an. Maka kelompok musuhnya ini, kelompok lawannya ini sama sekali tidak menembakkan panahnya. Faqala ma balukum la tarmun. Padahal Rasulullah bersama Banu Bayadhah ya sedang serius menembakkan panahnya. Tetapi kelompok yang kedua yang menjadi lawan Rasulullah ini tidak memanahkan panahnya sama sekali. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian tidak melakukan?
Jawaban mereka, hadirin sekalian, subhanallah, para sahabat bagaimana mereka ihtiram mereka, ya, hormat mereka kepada Rasulullah. Qalu kaifa nunadhilu qauman ma'ahum Rasulullah. Bagaimana kami akan melawan satu kaum untuk memanah sementara di dalam mereka ada Rasulullah, ya. Ilmu ana ma'akum jami'an. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, lemparkanlah panah kalian, tembakkanlah aku bersama kalian, dua kelompok kalian. Artinya mendukung kedua kelompok itu, sehingga mereka semuanya berlomba-lomba. Wa tariqatul manadhalah an yaj'alu hadfain. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Boleh juga di antara tata cara lomba memanah ini mereka mempunyai dua sasaran, ya, dua sasaran. Wa hadafan li hadzal fariq. Setiap kelompok itu mempunyai sasaran masing-masing. Wa yakunani mutasawiyin, dan sasaran yang menjadi sasaran tembak panah ini itu tingginya sama, besarnya sama, jaraknya sama, sehingga siapakah di antara mereka yang paling banyak mengenai sasaran itu, itulah yang keluar sebagai pemenang. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakanu yakhrujuna ila dzalikal makan. Nah, ini yang menjadi objek pokok bahasan dalam hadis tadi. Mereka ketika selesai sholat maghrib dan keluar masih bisa melihat tempat anak panah. Fakanu yakhrujun ila dzalikal makan. Mereka para sahabat ketika selesai sholat maghrib itu keluar dan melewati tempat anak panah tadi, tempat yang digunakan untuk lomba memanah, yang di situ ada sasaran tembaknya, ya. Ba'dal asri wa yatasabaqun, ya, mereka itu biasa melakukan lomba memanah ini dilakukan setelah sholat asar. Wa yashtaritu ulama li hadha syurut al-madhkurah fi kutubil fiqh fakanu yu'adduna hadhihi riyadhah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ahyanan ma'ahum. Dan para ulama mengkategorikan memanah ini sebagai bentuk olahraga, ya, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tidak jatuh pada berjudi. Ya, maka para sahabat ini mereka biasa keluar dan berlomba ataupun latihan memanah setelah sholat asar. Wahyan laisa ma'ahum. Rasulullah kadang membersamai mereka, kadang tidak. Fa idza anhum as-sibah wa hana ma'i salat al-maghrib shalu. Dan ketika mereka selesai latihan memanah dan datang waktu sholat maghrib, maka mereka bergegas untuk sholat maghrib. Fa idza insarafu min salatihim yubsir ahaduhum mawaqi'a nablihi. Dan ketika selesai sholat maghrib, ada di antara mereka itu yang melihat kembali apakah anak panahnya tadi itu mengenai sasaran atau tidak. Wa dzalika ba'dal insaraf min sholatil maghrib, dan itu dilakukan setelah mereka selesai sholat maghrib ma'a baqa'i dhaw'in nahar, dan mereka itu masih bisa melihatnya secara jelas. Maknanya apa? Maknanya ma'a baqa'i dhaw'in nahar, artinya cahaya sisa siang hari itu masih ada setelah mereka sholat maghrib, sehingga masih bisa menyaksikan tempat sasaran anak panah yang terkena anak panah tersebut. Hal ini menunjukkan qabla dukhuli syiddatul dhalal, mereka selesai sholat maghrib itu belum begitu gelap. Bahkan al-wahid minhum yanzur mawqi'an nabil, sehingga salah seorang di antara mereka itu bisa melihat sasaran anak panah. Hal asabal hadaf aw waqa'a yaminan aw yasaran, apakah panahnya itu mengenai sasaran atau jatuh di sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Wa hadha yadullu ala annahum kanu yusalluna al-maghrib fi awwali waqtiha. Oleh karena itu, kisah ini dalam hadis ini yang disebutkan dengan hadis yang sangat pendek, tapi sebenarnya ceritanya cukup panjang ini, menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat bersama Nabi itu melakukan sholat maghrib di awal waktu. Di awal waktu. Wa hadis Rafi' yubayyin lana annahum kanu yusalluna al-maghrib fi awwal waqtiha. Hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat sholat maghrib bersama Nabi di awal waktu, hatta innahu ba'da an sarafu min salatiha la yatamakkan al-wahid minhum min an yara mawaqi'an nabil. Bahkan sampai selesai sholat maghrib pun salah seorang dari mereka masih bisa melihat tempat sasaran tembak anak panah, ya, masih terlihat secara jelas.
disebabkan karena cahaya, bekas cahaya siang itu masih menerangi ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya mereka sholat maghrib di awal waktu. Wa hadzal hadits yadullu ala masyru'iyyati hadir riyadhah wa hadir musabaqah. Dan sekaligus hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya seorang muslim untuk melakukan olahraga ini, yaitu belajar memanah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yusaddiqu bainal khayl alladhi la tamar min thaniyatil wada' ila masjid Bani Zuraik. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering melakukan lomba pacu kuda alladhi la tamar, yaitu kuda yang belum itu kuda yang belum dilatih, yang belum benar-benar disiapkan ya. Saya membaca salah kata-kata al-khayl al-mudmarah, yaitu kuda itu sebelum digunakan untuk lomba berpacu itu digemukkan. Namun setelah badannya gemuk, dia kemudian semacam dikarantina dan dikasih tutup mulutnya ya, sehingga tidak makan beberapa hari, dan supaya dia berkeringat sampai ke badannya itu keringat dan padat dagingnya. Dari situlah kemudian dia akan menjadi kuda yang kuat dan bisa lari kencang. Itu namanya kuda yang sudah dilatih ya, yang sudah disiapkan. Nah, Rasulullah kadang melakukan lomba pacu kuda ini dengan menggunakan kuda yang masih kuda biasa, yang belum dikarantina tadi, yang belum disiapkan ya. Namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh ya. Min Thaniyatul Wada' ila Masjid Bani Zuraik, dari tempat yang namanya Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' itu adalah tempat nama satu tempat di pinggiran Madinah. Kenapa dinamakan Thaniyatul Wada'? Wada' itu artinya apa? Dari sekalian. Wada' itu berpisah ya, berpisah. Nah, ada satu tempat di pinggiran Madinah itu menjadi tempat kebiasaan ketika orang-orang Madinah ingin keluar dari Madinah, misalnya ke Syam ataupun kemana saja, maka keluarganya itu mengantarnya sampai tempat itu. Dan tempat itu mereka kemudian mengatakan selamat jalan. Maka tempat ini disebut dengan Thaniyatul Wada'. Dan Rasulullah melakukan lomba pacu kuda itu dari tempat itu sampai Masjid Bani Zuraik. Masjid Bani Zuraik itu juga berada di pinggiran Madinah, kurang lebih antara Thaniyatul Wada' sampai Masjid Bani Zuraik itu sekitar 5 mil atau 8 km. Nah, ini Rasulullah melakukan pacu kuda. Wa bainal khayl al-mudmarah ila al-hifa wa ra'a bi'ri Uthman. Dan kalau Rasulullah berlomba pacuan kuda dengan kuda yang sudah terlatih, maka dengan jarak tempuh yang lebih jauh lagi ya. Wasibaq al-khair wal munaqalah ala sihab min asbab al-istida il jihad. Dan berlomba dengan pacuan kuda dan juga memanah ini tergolong bagian dari bagian yang diperintahkan oleh Allah untuk persiapan di dalam berjihad ya. Maka Rasulullah alaihi wasallam yumarinu as-sahabah ala kulli ma yusa'iduhum ala jihad. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melatih para sahabatnya dengan segala keahlian yang mendukung mereka untuk berjihad ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qasara wa hamala al-athqal wa nadala bis-siham wa sabra khair. Di antara latihan-latihan yang dilakukan oleh Rasulullah itu hadirin sekalian bergulat. Kemudian mengangkat beban berat. Ini yang dilakukan Rasulullah. Kemudian lomba memanah dan lomba pacuan kuda. Nah, ini riwayat berikut ini itu akan mendukung, akan menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah itu juga pandai bergulat dan juga kuat dalam angkat beban berat. Ya, mungkin kalau hari ini ada olahraga namanya angkat besi ya. Nah, itu isinya besi ya. Angkat besi ya, angkat berat buatnya ya. Rasulullah itu melakukan itu. Ini ada kisah-kisah yang cukup menarik hadirin sekalian ya. Amal musharah apakah ma'arukana qabla al-hijrah. Adapun bergulat itu pernah Rasulullah melakukannya sebelum beliau hijrah ke Madinah bersama seorang laki-laki namanya Rukana ya. Perlu diingat ya. Saya beberapa kali menyampaikan di majelis taklim, ternyata saya salah. Ingat saya dulu itu Abu Dujana, ternyata Rukana
Rukanah ini seorang laki-laki Arab. Wa kana Rukanah la yusri'u ahadun. Rukanah ini terkenal seorang laki-laki yang tidak pernah terkalahkan. Ya, mungkin kalau petinju itu yang dikit gitu. Mengatakan, udah Muhammad 3 kali, ini yang terakhir. Tanya. Fa'ad al-marad thalitha fasarra'ahu fa akhadha 3 syahin. Maka Rasulullah pun bergulat dengan Rukanah sebanyak 3 kali dan mendapatkan 3 kambing. Subhanallah. Hadirin sekalian ya, seorang nabi dan rasul selain menyampaikan wahyu juga bergulat ya. Hadirin sekalian. Maksudnya tidak jaim gitu ya. Kita tuh biasa, sebagai manusia itu biasa saja hadirin sekalian ya. Jadi kan kita kadang punya jabatan dikit saja kayaknya udah jaim. Disapa orang katanya siapa ya gitu. Udah lupa gitu ya. Faqala Rukanah, ya wailah, celakalah diriku katanya. Mada aku li ahli al-ghanam. Ini apa? Ucapan Rukanah setelah terkalahkan bulan 3 kali bersama Rasulullah itu, dia terfikirnya apa hadirin sekalian? Apa yang akan aku katakan kepada para penggembala kambing itu? Karena kambingku sudah hilang sebanyak 3. Apa alasan yang aku sampaikan? Kalau aku menyampaikan kalah bulan kan sesuatu yang sangat memalukan. Maka bisa aku sampaikan, mungkin kambing pertama aku bisa bilang dimakan serigala. Kambing yang kedua bisa saja kabur, aku tidak bisa mengejarnya. Tapi alasannya ketiga apa? Tidak ada alasan. Ketika Rukanah mengatakan hal itu, hadirin sekalian, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Rukanah, la ajma' alaika ghobanain, ghobnul inhisan wa ghobnul syiyah, khud syiyahaka fahiyalaka. Wahai Rukanah, aku tidak akan mengambil 2 kerugian yang kamu alami hari ini. Kerugian terkalahkan dari bulan dan kerugian dari kambing yang 3 yang sudah kamu keluarkan. Maka ambillah 3 kambing ini, semuanya halal untukmu. Fata'ajjaba min syaja'ati wa quwwatihi thumma karamahu thumma min karamihi alaihi salatu wassalam qala ata'jab min hadha ya Rukanah. Karena saking kagumnya siapa? Rukanah terhadap siapa? Rasulullah. Sudah mengalahkan, sudah dapat kambing, tetapi dihadiahkan begitu saja. Sementara Rasulullah itu seorang yang sangat kuat. Ya, kalau bahasa sekarang itu apa? Yang sehat lagi kuat itu apa? Bugar ya. Bugar. Itu kondisi maksimal tubuh manusia itu bugar. Maka ketika Rukanah itu kagum dengan akhlak Rasulullah dan dengan fisik Rasulullah yang kuat, maka Rasulullah bertanya begini, wahai Rukanah, apakah kamu heran dengan kekuatan yang aku miliki? Begitu. Maka kemarilah Rukanah. Ala urika ma a'jab min dzalik. Maukah aku tunjukkan yang lebih mengagumkan dari itu? Maka bala. Rukanah mengatakan, tentu wahai Muhammad. Dia masih belum berislam ya. Fanadhara Rasulullah alaihi wasallam ila syajaratin huna. Maka Rasulullah dari arah jauh itu melihat sebuah pohon. Kemudian Rasulullah fa'asyar ilaiha an halumma ilaiha. Kemudian Rasulullah menunjuk pohon itu supaya datang. Dan pohon itu hadirin sekalian, faja'at takhutul ardha kal wahya. Maka pohon itu datang dengan melangkahkan kakinya. Hadirin sekalian. Kemudian setelah waqafat baina yaday Rasulullah, setelah pohon itu datang berjalan menghadap Rasulullah dan berada di hadapannya, tsumma qala lahu yudi haitsu kunti. Kembalilah di tempat asal kamu. Maka pohon itu pun berjalan dan kembali seperti sedia kala. Hadirin sekalian yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, faraja'at kama kanat fa aslama Rukanah. Maka melihat peristiwa itu akhirnya Rukanah masuk Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peristiwa namanya mukjizat yang mungkin tidak bisa dikaji dengan teknologi canggih secanggih apapun saja. Mukjizat itu bukan sihir, hadirin sekalian. Hadirin sekalian pernah membaca kisahnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ketika akan kedatangan Ratu siapa? Ratu Bilqis atau Balqis, maka meminta dari rakyatnya atau orang yang bersamanya untuk memindahkan apa? Istana Balqis yang ada di daerah Sabah ya. Daerah Sabah ya. Sabah itu yang mana? Ya. Ke
yang Nabi Sulaiman itu di mana ya? Ya pokoknya di daerah Sabah, dan Nabi Sulaiman mungkin di Palestina, di Syam ya. Nah, maka jin Ifrit mengatakan apa? Ya, inni atika ilaika qabla an taquma min maqami. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana itu sebelum kamu bangkit dari tempat duduk. Wa qala rajulun min ahli kitab. Dan berkatalah seseorang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Ini atika qabla an yartadatur. Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan istana itu sebelum matamu berdiri. Dan itu bukan sihir. Sekali lagi itu bukan sihir. Tetapi kalau boleh bahasa kita sekarang itu teknologi sekali. Dan sampai saat ini belum ada teknologi yang secepat itu, yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan tempat itu masih baru file saja. File yang sifatnya soft copy, yang sifatnya masih sesuatu yang sifatnya lunak. Yang misalnya email, ya surat, atau mungkin telegram kalau dulu ada fax, itu masih beberapa detik, ya. Tapi pada zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada satu teknologi yang mana bisa memindahkan istana dengan waktu yang sangat cepat. Mungkin suatu saat nanti, dari sekalian, teknologi itu bisa ada, ya. Adapun yang pada masa Rasulullah ini merupakan mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, dan itu bukan sihir, itu namanya mukjizat. Dari sekalian. Dan sekali lagi, mungkin teknologi secanggih apapun saat ini belum bisa menyelidiki bagaimana pohon yang sudah tercabut dari akarnya berjalan berpindah kembali ke tempat semula seperti sedia kala, yang akar-akarnya bisa masuk ke tanah kembali. Itulah yang kemudian menjadikan Rukana masuk Islam. Dan hari ini hadirin sekalian, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam setelah membaca menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Misalnya ceritanya seseorang yang masuk Islam karena setelah mengikuti liputan televisi di mana para astronom itu ketika mereka pergi ke bulan, melihat bulan itu ada satu kawah yang melingkari bulan itu, yang kemungkinan setelah dikaji bulan itu pada ratusan tahun yang lalu pernah terjadi pernah terbelah. Dan itu ada dalam surat Al-Qamar, ya, wa syaqqatil qamar, ketika bulan terbelah menjadi dua, ya. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran dan membacanya itu ketika bulan terbelah, ini maksudnya apa sih ayat ketika bulan terbelah? Nah, itulah perlunya untuk membaca, memahami antara Al-Quran dengan sababun nuzul, ya, dengan konteks peristiwa yang terjadi ketika turunnya ayat Al-Quran. Nah, hadis ini bila sekalian memberikan pelajaran seperti tadi, ya, memberikan pelajaran seperti tadi bagaimana dalam hadis ini yang pertama sholat maghrib itu dilakukan dengan di awal waktu, ya, kemudian disunahkannya melakukan olahraga yang sifatnya fisik, yang untuk kemampuan pribadi dan seterusnya. Mungkin konteks hari ini juga bisa disesuaikan dengan kekinian, ya. Mungkin orang-orang hari ini ngapain latihan orang lagi bersujud sambil kita berdoa, insya Allah hidup damai dan sentosa. Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk